Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cornelius Albert Handoyo, NIM 68 2018 053 dari kelas Oracle Administrator D. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya tentang Wedding Organizer atau WO. Pembahasan kali ini yaitu pendahuluan, latar belakang, manfaat dan tujuan, profil perusahaan yang berisi struktur organisasi dan proses bisnis. 3. Isi yang berisi pemodelan, implementasi, user, role, privilege, trigger, flashback, backup dan recovery. Yang keempat, penutup berisi kesimpulan dan saran. Latar belakang. Wedding Organizer adalah suatu jasa yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dan keluarga calon pengantin dari mulai perencanaan atau planning sampai tahap pelaksanaan. Banyak pasangan calon pengantin atau klien yang menginginkan resepsi pernikahan dengan berbagai ragam keinginan untuk mendukung acara resepsi, seperti menemukan waktu yang tepat untuk pernikahan, memilih gaun pengantin, tempat resepsi, mengatur kartu undangan dan souvenir, beserta peralatan yang dibutuhkan saat acara pernikahan termasuk bridal, catering, pengisi acara, MC, foto, dan sebagainya. Manfaat wedding organizer sendiri yang pertama, mempersiapkan pernikahan bisa lebih matang karena persiapan pernikahan saat ini tidak bisa dianggap enteng. Yang kedua, mengurangi beban pikiran. Yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat, bisa menentukan biaya. Yang kelima, mendapatkan vendor terbaik. Tujuan dari wedding organizer sendiri memberikan suatu jasa layanan khusus yang secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervisi pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk membantu menjembatani proses pernikahan klien dan keluarga dengan memberi jasa atau layanan untuk mempermudah klien dalam menemukan atau mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi di wedding organizer terdapat CEO, event manager, staff, dan vendor. Vendor akan bertanggung jawab atau berkontak langsung dengan staff, dan staff akan bertanggung jawab kepada event manager, dan event manager akan bertanggung jawab kepada CEO. Yang berikutnya adalah proses bisnis wedding organizer dalam bentuk flowchart, dimulai dari klien. Klien datang ke pihak WO, kemudian pihak WO menyediakan paket masing-masing vendor dan membuat waktu untuk survei ke vendor bersama dengan klien. Kemudian vendor menerima konfirmasi survei. Kemudian terjadi decision pada klien untuk mengambil sebuah keputusan. Jika klien tidak deal, maka proses bisnis akan berakhir. Tapi jika klien deal, maka pihak WO akan menerima konfirmasi klien dan membuat surat pemesanan, kemudian mengirim surat pemesanan ke klien dan klien melakukan pembayaran atau bisa juga DP. Kemudian pihak WO menerima pembayaran dan membuat kwitansi. Kemudian vendor akan menerima konfirmasi WO. Kemudian vendor mempersiapkan yang dibutuhkan. Kemudian WO akan mempersiapkan acara dengan beberapa vendor lain. Kemudian WO akan mengirim tagihan pelunasan ke klien dan terjadi decision. Jika klien belum membayar, maka pihak WO akan mengirim tagihan pelunasan ke klien. Jika klien sudah melakukan pelunasan, maka pihak WO akan menerima bukti pembayaran. Kemudian klien, pihak WO dan vendor melaksanakan acara dan proses bisnis berakhir. Selanjutnya ada pemodelan basis data. ERD. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasar objek-objek dasar data
yang mempunyai hubungan antar relasi. Di sini kami mempunyai 15 entitas, yaitu wedding package, vendor dekorasi, vendor gedung, vendor paket entertainment, vendor entertainment, paket catering, vendor catering, tema bridal, vendor bridal, paket foto, vendor foto studio, detail surat pemesanan, klien, staff, dan histori pelunasan. Di dalam setiap entitas terdapat atribut. Atribut adalah ciri atau karakter yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Pada atribut ini harus ada primary key atau kunci utama, di mana primary itu dianggap sebagai atribut terpenting yang bisa memanggil atau mengaitkan ke atribut yang lain. Di dalam wedding package terdapat nomor paket, harga VG, harga VD, harga VC, harga paket VE, harga VB, harga paket foto. Di dalam vendor dekorasi terdapat ID vendor dekorasi, nama VD, telepon VD, alamat, deskripsi, dan harga. Di dalam vendor gedung terdapat ID, nama, telepon, alamat, deskripsi, dan harga. Di dalam paket entertainment terdapat ID paket, nama, keterangan, dan harga. Di dalam vendor entertainment terdapat ID vendor entertainment, nama, telepon, alamat, deskripsi. Di dalam paket catering terdapat ID paket catering, nama, dan harga. Di dalam vendor catering terdapat ID vendor catering, nama, telepon, alamat, deskripsi. Di dalam tema bridal terdapat ID TB atau tema bridal, nama, dan harga. Di dalam vendor bridal terdapat ID vendor bridal, nama, telepon, alamat, dan deskripsi. Di dalam paket foto terdapat ID foto, nama, keterangan, dan harga. Di dalam vendor foto studio terhadap ID vendor foto studio, nama, telepon, alamat, deskripsi. Di dalam detail surat pemesanan terdapat total pembayaran dan sisa pembayaran. Di dalam surat pemesanan terdapat ID, status pembayaran, tanggal acara, dan tanggal pemesanan. Di dalam klien terdapat ID klien, nama, telepon, alamat, serta email. Di dalam staff terdapat ID staff, nama, telepon, alamat, dan nominal gaji. Di dalam histori pelunasan terdapat ID surat pemesanan, nomor paket, total pembayaran, sisa pembayaran. Yang berikutnya adalah implementasi data. Di dalam wedding package terdapat nomor paket sebagai primary key, ID VG sebagai foreign key, ID VD sebagai foreign key, ID paket vendor entertainment sebagai foreign key, ID PC sebagai foreign key, ID TB, dan ID foto sebagai foreign key. Di dalam vendor dekorasi terdapat ID vendor dekorasi sebagai primary key. Di dalam vendor gedung terdapat ID vendor gedung sebagai primary key. Di dalam paket entertainment terdapat ID paket vendor entertainment sebagai primary key dan ID vendor entertainment sebagai foreign key. Di dalam vendor entertainment sendiri terdapat ID vendor entertainment sebagai primary key. Di dalam paket catering terdapat ID paket catering sebagai primary key dan ID vendor catering sebagai foreign key. Di dalam vendor catering terdapat ID vendor catering sebagai primary key. Di dalam tema bridal terdapat ID tema bridal sebagai primary key dan ID vendor bridal sebagai foreign key. Di dalam vendor bridal terdapat ID vendor bridal sebagai primary key. Di dalam paket foto terdapat ID foto sebagai primary key dan ID VFS sebagai foreign key. Dalam vendor foto studio terdapat ID VFS sebagai primary key. Di dalam detail surat pemesanan
terdapat surat pemesanan ID surat pemesanan sebagai primary dan foreign key, wedding package nomor paket sebagai primary dan foreign key. Di dalam surat pemesanan terdapat ID surat pemesanan sebagai primary key dan ID client sebagai foreign key. Di dalam client terdapat ID client sebagai primary key. Di dalam staff terdapat ID staff sebagai primary key. Dan berikutnya adalah relasi tabel. Relasi yang pertama yaitu staff, client, dan surat pemesanan adalah one to many, di mana masing-masing dari entitas staff, client akan dimiliki oleh banyak surat pemesanan. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah vendor catering dan paket catering. Relasinya adalah one to many, di mana setiap masing-masing vendor catering akan dimiliki oleh banyak paket catering. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah vendor entertainment dan paket entertainment dengan relasi one to many, di mana masing-masing vendor entertainment akan dimiliki oleh banyak paket entertainment, dan juga sebaliknya. Vendor foto studio dan paket foto studio dengan relasi one to many, di mana setiap vendor foto studio akan dimiliki oleh banyak paket foto. Begitu juga sebaliknya. Yang berikutnya, vendor bridal dan tema bridal dengan relasi one to many, di mana setiap vendor bridal akan dimiliki oleh banyak tema bridal, dan juga sebaliknya. Yang relasi berikutnya, tema bridal, paket catering, paket entertainment, vendor gedung, vendor dekorasi, paket foto, dan wedding package, di mana relasinya adalah one to many. Setiap dari entitas tadi akan dimiliki oleh banyak wedding package, begitu juga sebaliknya. Dan relasi berikutnya, wedding package, surat pemesanan, dan detail surat pemesanan adalah one to many, di mana wedding package dan surat pemesanan akan dimiliki oleh banyak detail surat pemesanan. Begitu juga sebaliknya. Berikutnya adalah DDL. DDL adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database. Dalam proyek ini, saya menggunakan EM untuk membuat tabel. Langkah pertama, kita akan pilih skema, kemudian muncul tampilan seperti di atas. Kita pilih tabel pada bagian menu database object. Yang kedua, kemudian kita akan create untuk membuat tabel yang kita butuhkan. Yang ketiga, kita akan menggunakan tabel standar, kemudian klik continue. Yang keempat, kita akan menentukan nama skema yang digunakan, tabel space yang digunakan, dan kita akan melengkapi atribut tabel beserta constraint-nya. Ini adalah contoh saat semua sudah terisi. Yang berikutnya adalah moving data. Moving data adalah proses pemindahan data yang sudah dibuat melalui Excel. Proses ini juga bisa dilakukan melalui SQL Developer dengan fitur import data. Di sini saya akan menjelaskan moving data menggunakan fitur import data pada SQL Developer. Yang pertama, kita pilih tabel yang akan diimport, kemudian klik kanan dan pilih import data. Kemudian kita pilih data yang akan diimport ke dalam tabel. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, dan kita pilih metode insert, kemudian next. Berikutnya, kita pastikan data yang kita inputkan sesuai dengan kolom tabel dan memiliki tipe yang sama dengan tabel yang telah kita buat. Kemudian kita klik finish, kemudian klik OK, dan data berhasil diimport. Ini adalah tampilan setelah data berhasil diimport. Berikutnya adalah user.
User merupakan seseorang yang dapat melakukan koneksi ke database yang dapat memiliki objeknya sendiri dalam database. Di sini kami mempunyai 3 user. Yang pertama, user admin, user staff, user client. Berikutnya adalah role. Role adalah tempat atau wadah yang menampung, mengatur untuk atau mengelompokkan beberapa macam privilege, baik itu object privilege atau sistem privilege. Di sini kami memakai 3 role. Yang pertama, role DBA, role staff, dan role client. Yang berikutnya adalah privilege. Privilege salah satu model keamanan dalam penggunaan database adalah adanya privilege atau hak. Kita dapat memilih tabel objek mana saja yang akan diselect dan kita bisa melihat privilege atau hak akses apa saja yang tersedia. Ada 2 macam privilege, yaitu sistem privilege. Sistem privilege adalah sebuah hak untuk user agar bisa mengeksekusi perintah ke database. Contohnya create table, create view, dan lain-lain. Yang kedua adalah object privilege, sebuah hak untuk user agar bisa mengakses objek-objek pada database. Contohnya select, update, delete, dan insert. Yang pertama, privilege admin. Pada proyek kami, admin menggunakan role DBA untuk mengelola semua database dengan mempunyai semua privilege yang ada. Yang kedua, privilege staff. Pada role staff, di sini tidak mempunyai sistem privilege dan hanya mempunyai objek privilege, yaitu select, update, insert, dan delete pada setiap tabel yang ada. Contohnya pada tabel klien, surat pemesanan, dan detail surat pemesanan. Yang ketiga adalah privilege client. Pada role client, klien tidak mempunyai sistem privilege dan hanya mempunyai objek privilege, yaitu select, dan hanya bisa mengakses pada tabel wedding package dan detail surat pemesanan. Yang berikutnya adalah trigger. Trigger adalah blok PL atau SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Secara singkatnya, trigger adalah perintah yang dibuat dan disimpan di dalam database. Perintah tadi akan diaktifkan secara otomatis jika kita melakukan statement SQL. Di sini kami mempunyai 3 trigger. Yang pertama, trigger gaji. Trigger ini berfungsi untuk menentukan atau membatasi gaji staf, yaitu minimal 2 juta rupiah. Jika input kurang dari jumlah yang telah ditentukan, akan muncul pesan error pada database. Yang kedua, trigger histori pelunasan. Trigger ini berfungsi untuk melihat histori pelunasan yang dilakukan oleh klien sebagai backup data staff. Yang ketiga, trigger status pembayaran. Trigger ini berfungsi saat klien sudah melakukan pelunasan dan sisa pembayaran berubah menjadi 0. Maka status pembayaran akan otomatis berubah menjadi lunas. Yang berikutnya adalah flashback. Flashback adalah fitur Oracle Database yang memungkinkan kita melihat status objek database masa lalu atau mengembalikan objek database ke status sebelumnya tanpa menggunakan pemulihan media point in time. Ada beberapa jenis flashback, contohnya flashback restore point, timestamp, dan as of. Kami menggunakan flashback restore point untuk mengembalikan data awal yang sudah dilakukan perubahan. Contohnya dengan create flashback restore point terlebih dahulu, seperti contoh di samping. Ketika terjadi kesalahan, kami akan mengembalikan dengan menggunakan flashback seperti contoh ini. Yang berikutnya adalah backup. Backup berarti suatu kegiatan untuk menyimpan database
dalam bentuk data file, control file, dan archive log ke dalam media penyimpanan lain seperti disk atau tab. Ini adalah file saat kami selesai melakukan backup. Berikutnya adalah recovery. Recovery merupakan suatu proses untuk mengupdate database dengan file backup yang telah disimpan terakhir. Ini adalah file saat kami selesai melakukan recovery. Yang berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, database yang kami buat belum sempurna, namun bisa digunakan untuk mengakomodir informasi dan data. Dan sarannya, masih banyak trigger yang perlu dikembangkan untuk membuat database semakin berfungsi. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.